Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Cara Mengatasi Kepanikan dan Mengendalikan Emosi. Ada banyak masalah yang baru pertama kali saya hadapi. Wajar kalau bingung dan bertanya, harus mulai dari mana? Kalau masalah yang berulang, kita sudah tahu pola dan solusinya. Tapi masalah baru sering membuat goyah. Hampir setiap hari menulis dan menerjemahkan materi pengajaran yang membangun iman. Setiap kalimat yang saya tulis sebenarnya saya pun sedang belajar. Kesaksian dan pertolongan Tuhan jumlahnya sudah segunung. Namun tetap saja saya merasa ada jarak antara apa yang saya ketahui secara mental dan apa yang benar-benar saya rasakan di dalam hati. Orang lain mungkin melihat saya tenang, tetapi saya tahu persis isi hati saya. Ada kegelisahan yang berputar-putar di kepala. Tidak benar, tetapi tidak pergi meski saya sudah baca firman, berdoa dan deklarasi, bahkan ikut terbawa ke dalam mimpi. Pernah mengalaminya? Pagi ini saya bangun subuh, berdoa dan membaca firman. Tuhan, saya tahu ini tidak benar. Mengapa saya gelisah? Tolong saya mengerti isi hatimu dan mengatasi hal ini. Kadang kita tidak merasa connect dengan Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Saya ingat nasihat Greg Moore. Kalau hati terasa berat, berdoalah dalam roh. Saya pun taat. Lalu saya menemukan penyebab jarak itu. Saya sedang panik. Merasa beriman, tetapi hati meronta. Tuhan mengingatkan satu prinsip sederhana yang sering kita lewatkan. Let not your heart be troubled. Jangan biarkan hatimu bermasalah. Panik muncul ketika kita lebih percaya situasi daripada janji Tuhan. Dan respon pertama dalam situasi krisis sering menentukan arah berikutnya. Kalau kita langsung panik, pikiran menjadi kacau, sulit mendengar suara Tuhan, dan makin sulit bertindak dalam iman. Sebaliknya, saat pikiran diperbarui oleh firman, kita bisa tetap tenang dalam tekanan. Kita bergerak berdasarkan iman, bukan emosi negatif. Andrew Wommack berkata, emosi adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang buruk. Jika Anda tidak mengendalikan emosi Anda yang akan mengendalikan Anda. Ia menambahkan, lebih mudah mengendalikan emosi sejak awal sebelum melebar kepada ketakutan dan kepanikan. Kalau sudah terlanjur liar, 80 hingga 90% kasus sulit membalikkan keadaan. Karena itu langkah pertama menghadapi krisis adalah jangan panik, percaya lalu mulai beroperasi dalam iman. Emosi itu seperti kuda. Kalau kita mengendalikannya, ia menjadi alat yang berguna. Tetapi kalau kita membiarkannya liar, kita bisa terlempar, malah terluka. Andrew pernah mendoakan Hannah Terades, anak kecil yang menderita penyakit autoimun langka, eosinofilik enteropati. Begitu
nama penyakitnya. Berkali-kali didoakan, tidak sembuh. Tetapi ketika Andrew berdoa, Hana sembuh secara supernatural. Mengapa? Andrew menjelaskan, banyak orang mendoakan Hana, tetapi hati mereka panik melihat kondisinya yang mengerikan. Doanya terdengar benar, tetapi tidak lahir dari iman. Padahal bagi Tuhan tidak ada sakit berat atau ringan. Andrew datang dengan keyakinan bahwa Tuhan ingin setiap orang sehat. Ia berfokus pada kemampuan Tuhan, bukan pada keadaan. Iman bekerja dan mujizat terjadi. Iman timbul dari pendengaran. Apa yang kita dengarkan menentukan arah hidup kita. Saat saya mendengarkan pengajaran Andrew, iman saya bangkit. Ketika iman hadir, kepanikan hilang dengan sendirinya. Orang di sekitar, bahkan Pak Indra, suami saya, tidak tahu apa yang terjadi di dalam hati saya. Tetapi saya tahu, saya berubah. Masalahnya masih sama, tetapi ada damai sejahtera yang menguasai pikiran dan hati. Dan saya sadar, kalau Allah menyertai saya, siapa dapat melawan? Bagaimana dengan Anda? Mari kita belajar bersama. Tidak peduli apa yang kita hadapi hari ini, ingatlah, Tuhan Allahmu menyertaimu. Ia berperang untuk kamu dan memberikan kemenangan. Daniel Goleman berkata, self-awareness is the key to emotional intelligence. If you understand your emotions, you can control them. Kesadaran diri adalah kunci kecerdasan emosional. Jika Anda memahami emosi Anda dapat mengendalikan. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.